Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita. Amma ba'd, kembali kita belajar mendalami agama ini di saat banyak orang yang masih tidak peduli dengan agama. Kita telah membahas tentang tauhid al-uluhiyah, di mana Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang berhak disembah. Kita berbincang tentang tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah lah pencipta, memiliki segalanya. Dia yang mengatur dan Dia yang menjalankan segala yang terjadi di muka bumi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah, dan nama-nama itu penuh dengan makna yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tapi ingat, tatkala berbincang tentang nama-nama Allah yang mungkin sama dan dipakai oleh makhluknya, sejatinya secara hakikat tidak sama. Ketika dikatakan manusia itu mendengar, Allah juga mendengar. Tapi tentunya ada perbedaan yang sangat mendasar, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, tidak ada. Tapi Allah mengatakan, "Wa huwas samiul basir." Dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini kita dapat meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat, tapi tidak sama. Dalam masalah menetapkan sifat-sifat Allah, maka tidak ada cara kecuali dengan bimbingan wahyu. Allah turunkan Al-Quranul Karim, Allah utus Rasulnya untuk memberikan penjelasan bagaimana Allah Azza wa Jalla yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Dan tidak dikatakan bagaimana sifatnya Allah, enggak. Kita telah membaca beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang sifat Allah. Ya seperti itu, Allah menyebutkan sifatnya, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat itu, tapi ingat, tidak sama dan tidak menyerupai makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik, kita sampai ke pembahasan nomor 12 dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, silahkan dibaca. Barakallahu fiik. Poin ke-12, al-wajahu, wajah, al-yadani, dua tangan, dan al-ainani, dua mata. Ini adalah sifat-sifat dzatiyah Allah sesuai dengan keagungannya. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 27. Barakallahu fiik. Ada banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah memiliki wajah, tapi sekali lagi tidak sama dengan makhluk. Jangan pernah membayangkan wajah Allah. Nanti pada hari kiamat, Allah akan memperkenankan hamba-hambanya untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Baru saja yang kita baca di ayat 27 dari surat Ar-Rahman, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik. Wajah Tuhan. Quran ini turun dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat yang mereka berbahasa Arab. Yang tentunya para sahabat ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, mereka faham gitu. Yang dimaksud dengan wa yabqa wajhu rabbik. Karena nanti kita akan ketemu dengan kelompok-kelompok yang menakwilkan, memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Karena apa? Tujuan mereka adalah menyucikan Allah. Mana mungkin Allah punya wajah? Kalau kita menetapkan bagi Allah wajah, ini dapat menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka berusaha untuk menafikan. Artinya tujuan mereka seakan-akan baik. Tapi akhirnya memalingkan makna yang para sahabat tidak pernah memalingkan makna tersebut. Mereka memahaminya. Mereka orang Arab dan Nabi membacakan kepada mereka tanpa memalingkan makna wajah kepada makna yang lainnya. Dimaknai kemuliaan, keagungan. Allah menetapkan bagi Allah wajah. Tapi ingat tidak menyerupai apa. Baik, kemudian ada di surat Al-Qasas ya. Ayat 88 juga seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kedua tangan. Kenapa kita menetapkan bagi Allah bahwasanya Allah memiliki tangan? Karena Allah yang menjelaskan. Dan Nabi SAW tidak pernah menguraikan kepada mereka bahwasanya makna tangan itu kekuatan. Coba kita baca. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 64 dan Shad ayat 75. Nah, silakan. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Baik, di ayat selanjutnya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Barakallahu fikum. Baik, baru saja kita membaca dua ayat ini. Di situ dengan jelas Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tidak demikian. Karena orang-orang beranggapan Allah itu bakhil. Allah itu kikir. Lah. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangannya terbuka. Sebagian orang mungkin memahami iya kedua tangannya terbuka. Artinya Allah itu dermawan. Allah itu suka berbagi. Nah betul. Tapi di sini ada penetapan. Allah mengatakan kedua tangannya terbuka. Tapi di ayat yang selanjutnya. Di Shad ayat 75 ini. Allah Azza wa Jal ketika menyuruh iblis untuk sujud. Kemudian dia menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah bertanya,
ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kita kalau melihat di beberapa Quran terjemahan, maka makna kedua tanganku ini akan diganti. Dengan apa? Mereka menggantinya dengan kekuatan. Kalau bicara kekuatan Allah, semua ciptaan ini diciptakan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Terus apa keistimewaan Adam alaihissalam? Allah menyebutkan lima khalaqtu biyadayya. Coba lihat, kalau kita lihat Quran terjemahan di surat Shad ayat 75, kebanyakan akan menafsirkan dengan kekuasaanku, dengan kekuatanku. Kenapa? Karena mereka takut kalau menetapkan kedua tangan bagi Allah, nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ingat yang di Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar, maha melihat. Artinya tatkala kita menetapkan Allah maha mendengar, maha melihat, makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. Apakah kemudian kita menyamakannya? Enggak. Adanya kemiripan dalam makna tidak menyebutkan bahwasanya keduanya sama. Maka disebutkan di sini, apa yang menghalangimu dari sujud terhadap yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, silakan lanjutkan. Dua ayat tersebut menetapkan dua tangan untuk Allah. Allah berfirman, fa innaka bi'ayunina, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Maksudnya adalah berada dalam penglihatan dan penjagaan kami. Allah berfirman, lanjut Ustaz. Lanjut. Allah berfirman, tajri bi'ayunina, yang berlayar dengan pemeliharaan kami. Maksudnya adalah dalam penglihatan kami dan di bawah pemeliharaan kami. Nah, dilanjutkan. Allah berfirman, walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Maksudnya adalah dalam penglihatan kami dan di bawah pemeliharaan kami. Disebutkan lafal ain atau mata dan ayun, beberapa mata, sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya, berbentuk tunggal atau jamak sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Baik, menetapkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh memiliki mata yang dengannya melihat. Ini disebutkan di beberapa ayat tadi. Maka ketika membaca sebuah teks bahasa Arab, maka mengikuti bagaimana orang Arab memahaminya. Disebutkan bahwasanya bi'ayunina dalam pemeliharaan kami, fa innaka bi'ayunina dalam penglihatan kami, artinya dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Allah melihat. Di sini tidak disebutkan kedua mata, namun di dalam hadis disebutkan. Kita akan baca nih hadisnya. Nah, silakan lanjutkan. Disebutkan dalam sunnah yang suci, sesuatu yang menunjukkan makna tasniyah atau dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menyifati Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, annahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'awaro. Sesungguhnya dia adalah buta sebelah dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta sebelah. Barakallahu fikum. Di sini ada isyarat bahwasanya Allah nggak buta sebelah. Dajjal buta sebelah. Allah tidak buta sebelah. Karena nanti Dajjal akan mengaku Tuhan. Dia akan mengaku sebagai Tuhannya manusia. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang dibawa oleh Dajjal. Sehingga banyak manusia yang tertipu. Maka Nabi SAW memberikan sebuah penjelasan yang dapat dilihat dengan mata. Sehingga mereka tidak bingung lagi. Dajjal ini Tuhan apa enggak gitu. Dengan cara apa Nabi SAW memberikan penjelasan?
annahu a'war. Dajjal itu buta sebelah. Dua, matanya Dajjal itu bukan satu. Sebagian orang beranggapan Dajjal itu si mata satu yang matanya ada di jidat. Enggak. Dajjal itu punya dua mata. Tapi yang satu nggak bisa ngelihat. Itu disebut a'war dalam bahasa Arab. Dan Tuhan kalian tidak a'war. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki memiliki dua mata. Tidak seperti Dajjal yang satu matanya rusak. Jadi ini menetapkan sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan Nabi SAW jelaskan kepada para sahabatnya. Sekali lagi ingat, tatkala kita menetapkan hal itu, Allah tidak menyerupai apapun dari makhluk. Nggak ada sesuatu pun di muka bumi yang menyerupai Allah. Ahibati fillah, kita punya ruh nih yang bersama kita. Kita nggak tahu gimana sifatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya. Kenapa? Karena memang nggak ada informasi yang disampaikan kecuali sedikit. Sehingga kalau sesuatu yang ada pada diri kita, kita tidak mengenalnya, bagaimana tentang Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kita perlu meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia yang sesuai dengan kemuliaan Allah dan tidak menyerupai makhluknya. Baik, sifat selanjutnya. Nah. Poin 13, al-ajab atau heran. Ia adalah sifat yang tetap bagi Allah sesuai dengan apa yang pantas bagi keagungannya. Sebagaimana yang ada dalam beberapa nas sahih dan jelas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari, laqad ajiballahu azza wa jal au dohik min fulanin wa fulanah. Fa'anzalallahu azza wa jal wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sungguh Allah azza wa jal heran atau tertawa dari fulan dan fulanah. Lalu Allah menurunkan ayat dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lanjutkan. Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannah fis salasil. Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Dalam hadis ini terdapat sifat heran dan tertawa, yaitu dua sifat Allah dari sifat-sifat fi'liyahnya, sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Tidaklah keheranannya sama dengan keheranan makhluk, dan tidaklah pula tertawanya sama dengan tertawanya makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Barakallahu fikum. Kenapa kita menetapkan hal itu? Bahwasanya Allah takjub, Allah heran, Allah tertawa. Karena memang Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. Dan para sahabat memahaminya sebagai seorang bangsa Arab yang faham dengan maksud dan tujuan ucapan itu disampaikan. Kalau dikatakan masa Allah heran dengan ciptaannya sendiri? Naam. Tapi nggak sama dengan herannya makhluk. Herannya makhluk itu karena nggak tahu sebabnya kenapa ya jadi heran dia. Allah tahu. Bahkan Allah tahu yang akan terjadi sebelum terjadi. Sehingga makna heran, makna ajab bagi Allah Azza wa Jalla berbeda dengan makna yang difahami oleh makhluk. Yakni sama-sama takjub, tapi bagi Allah ketakjuban yang tidak sama dengan makhluknya. Disebutkan di sini bahwasanya au-dhahik, ketawa Allah Azza wa Jalla. Tak sama dengan ketawanya makhluk. Karena sebagian orang ada yang menakwilkan makna takjub itu Allah meridhain, makna ketawa itu Allah menyukai umpamanya. Itu semua adalah salah satu penyebab takjub atau penyebab tawa. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah takjub, Allah tertawa. Dan ini sifat yang ditetapkan oleh Nabi untuk sang pencipta dan para sahabat. Ketika mendengar hadis ini nggak ada yang tanya gitu. Sekarang kan orang akan bertanya gitu. Kalau ini dibacakan kepada orang Arab asli yang belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyeleneh dan menyimpang,
ketika dia membaca hadis ini, ya dia akan faham gitu loh. Karena secara fitrahnya sebagai orang Arab tahu maknanya. Dan Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan para sahabat mendengar dari Nabi SAW yang Nabi berbahasa Arab. Tapi kalau orang sudah belajar filsafat, belajar pemikiran-pemikiran yang didapatkan dari orang-orang di luar Islam sana, atau dari orang Islam yang sudah terpengaruh, dia akan bingung gitu loh. Wailah para sahabat nggak ada yang bingung yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Karena Allah sudah menyebutkan, laisa kamitslihi syai', nggak ada sesuatu pun menyerupai Allah SWT. Ada. Baik. Lanjutkan. Poin 14, al-ityan dan al-maji' atau datang. Keduanya adalah sifat fi'liyah Allah. Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Surat Al-Fajr ayat 21-22. Barakallahu fikum. Nah, ini sifat lain. Dari mana kita mendapatkannya? Allah menyebutkan. Sekali lagi, ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini sesuatu kecuali ada landasannya. Apa landasannya? Qala Allah, qala Rasul. Di surat Al-Fajr ayat 21-22 Allah menyebutkan di sini, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu, datang. Pada hari kiamat Allah akan datang untuk menjalankan persidangan. Untuk memulai persidangan. Akan datang. Malaikat-malaikat juga akan datang. Baik, sebagian orang menakwilkan makna ini, yang datang itu bukan Allah, yang datang itu malaikatnya. Ciptaan Allah yang datang. Allah datang dan malaikatnya juga datang. Coba dibaca ayat selanjutnya yang di Al-Baqarah ayat 210. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Al-Baqarah ayat 210. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan Allah datang, malaikat juga datang. Tapi ingat, tidak sama. Yang ada di dalam hati kita, yang harus selalu ada dalam benak kita ketika menetapkan sifat bagi Allah yang mungkin kebayang kita ada kemiripan dengan makhluk, maka katakan laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang menyerupai Allah. Enggak ada sesuatu pun yang menyerupai. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kalaupun ada orang yang mengatakan, masa Allah datang? Bagaimana kita menjawabnya? Atau dia akan mengatakan, enggak, yang dimaksud ini bukan datang. Dia cari makna yang lainnya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menjelaskan. Enggak, sekali lagi kita tidak akan mendapati dalam ungkapan-ungkapan salaf mengganti makna sifat-sifat Allah ini dengan makna yang lainnya. Generasi yang sesudahnya ada yang melakukan itu. Tapi kalau para sahabat nggak ketemu. Sehingga ada pemahaman bahwa cara para sahabat beragama, cara para salafus saleh beragama itu lebih selamat. Aslam, lebih menyelamatkan orang. Adapun cara, ya orang-orang yang terakhir itu kata mereka lebih berilmu, lebih hikmat. Karena mereka menakwilkan maknanya. Para sahabat gak ada. Mereka beranggapan sahabat mufawwidhah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi mereka gak mau ngomong tentang makna sifat-sifat Allah Azza wa Jalla.
Allah sebutkan. Bukankah ketika kita membaca sifat-sifat Allah dan namanya, itu membuat kita semakin beriman, semakin bersemangat menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan para sahabat itu atau para salafus soleh tidak mau memahami, jadi dinyerahkan maknanya kepada Allah. Mereka memahaminya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi mereka tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apa. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Ayat-ayat tersebut menetapkan sifat ityan dan maji bagi Allah, yaitu datang dengan zatnya secara sebenarnya untuk memutuskan hukum antara hamba-hambanya pada hari kiamat, sesuai dengan keagungannya. Sifat datang dan mendatangi itu tidak sama dengan sifat makhluk. Maha suci Allah dengan hal itu. Nah, poin yang ke-15. Poin ke-15, al-faroh atau gembira. Al-faroh adalah sifat yang tetap bagi Allah. Ia merupakan salah satu sifat fi'liyahnya sesuai dengan keagungannya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah sangat bergembira karena tobat seorang hamba. Beliau bersabda, Allah asyaddu farohan bitaubah abdihi min ahadikum birohilatih. Allah amat gembira karena tobat hamba melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian karena telah menemukan kendaraannya kembali. Nah, melanjutkan. Kegembiraan Allah ini adalah kegembiraan berbuat baik dan sayang, bukan kegembiraan seorang yang membutuhkan kepada tobat hambanya yang bisa diambil manfaatnya. Karena Barakallahu fikum. sesungguhnya Nah, jadi bicara gembira, al-farah ini dalam bahasa Arab para sahabat faham. Ketika hadis ini disampaikan, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan Allahu asyaddu farahan. Allah itu amat gembira atau lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang ketika kehilangan kendaraannya atau tahu ketemu lagi. Allah sangat gembira. Baik, tidak sama dengan kegembiraan makhluknya. Ini kita lihat jamaah, kalau ada orang yang salah sama kita, kemudian minta maaf sama kita sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin kita masih memberikan maaf kepada dia. Tapi kalau sudah 10 kali berbuat salah, kadang-kadang kita nggak suka. Dengan dia minta maaf kita nggak suka. Berbeda dengan Sang Pencipta yang begitu gembiranya ketika hamba ini yang terjebak dalam dosa, berlumuran kemaksiatan. Mungkin dia sudah 10 tahun tiap hari berbuat dosa. Kemudian bertobat, Allah gembira. Dan ingat, tidak sama dengan kegembiraan makhluk. Dan kegembiraan Allah bukan kegembiraan karena butuh sama orang yang bertobat sama sekali. Ini bicara tentang al-farah. Baik, kita akan masuk ke pembahasan keempat tentang pendapat-pendapat golongan yang menyimpang dalam masalah asma Allah dan sifat Allah. Karena ada Al-Jahmiyah yang menafikan semua sifat dan nama Allah. Nggak ada, Allah nggak punya sifat, nggak punya nama. Kenapa? Kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nanti ada yang lebih ringan lagi. Tapi intinya banyak di antara kelompok-kelompok itu yang secara tujuan mungkin baik, ingin menyucikan Allah dari segala keburukan, tapi karena kurangnya ilmu yang terjadi, mereka akhirnya menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Baik, kita akan baca. Tafadhol. keempat, pendapat-pendapat golongan sesat tentang sifat-sifat Allah beserta bantahannya. Golongan yang menyelisihi manhaj salaf dalam asma wa sifat Allah ada 2 kelompok, yaitu musyabihah dan mu'attilah. Kelompok musyabihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menjadikan sifat-sifat Allah termasuk dalam jenis sifat-sifat makhluk. Oleh karena itu mereka disebut musyabihah atau orang yang menyerupakan. Adapun kelompok mu'attilah, mereka menafikan apa yang disifatkan Allah bagi dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dari sifat-sifat kesempurnaan. Mereka menyangka bahwa penetapannya akan menimbulkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Mereka berada dalam sisi yang berlawanan dalam penyerupaan, sedangkan dalam
ta'til, mereka bertingkat-tingkat. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau dilihat kelompok yang menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Jadi ingat, di masa para sahabat aman, nggak ada kelompok ini. Sesudah para sahabat mulai muncul kelompok ini. Dua kelompok ini, yang satu musyabbiha, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah. Dia menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang tadi kita baca. Bagaimana menetapkan Allah itu punya wajah. Mereka menyebutkan wajah Allah seperti wajah makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua mu'attilah, menafikan. Menafikan apa yang disifatkan Allah pada dirinya. Sifat-sifat yang tadi kita baca, Allah itu gembira, Allah itu memiliki wajah, itu dinafikan. Enggak. Allah enggak punya itu semua. Sejatinya firman Allah di surat Asy-Syura ayat 11, Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Ini bantahan kepada kelompok pertama. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi jangan difahami sifat-sifat yang Allah sebutkan itu serupa dengan makhluknya. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian di ayat terakhir itu ada bantahan terhadap mereka yang menafikan. Karena Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Artinya Allah menafikan tidak ada yang menyerupainya, tapi Allah menetapkan Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Bicara mu'attilah atau ahlu ta'til, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, ternyata mereka nggak satu tingkatan, tapi mereka satu pemahaman sebenarnya, yaitu tidak menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya. Baik, kita akan melihat tingkatan orang-orang yang menafikan atau melakukan ta'til terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan. A. Jahmiyah, mereka menafikan asma dan sifat Allah. B. Mu'tazilah, mereka menetapkan asma tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah. C. Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menetapkan asma dan sebagian sifat serta menafikan sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat nih ahlu ta'til, mereka yang menafikan. Jadi ada kelompok yang menafikan, mentaktil, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka bertingkat-tingkat. Yang pertama Jahamiyah. Mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Bagaimana dengan yang ada? Mereka menafikan. Jadi kalau bicara ta'til, yang paling sempurna ta'tilnya Jahamiyah. Enggak, sudah. Soalnya kata mereka, kalau kita tetapkan nama bagi Allah, kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk juga punya sifat itu, gitu, punya nama itu. Kemudian kalau bicara sifat, ya kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya juga. Ketika kita mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka nafikan semua. La sifat wala asma. Jadi mereka ini paling gentleman ya, dalam mengatakan nggak ada semuanya. Baik, tapi mereka tersesat. Allah menetapkan, mereka menafikan. Allah mengisbat, mereka meniadakan. Yang kedua Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha. Dia menetapkan asma tanpa makna. Bayangin jemaah. Kalau dikatakan Allah Karim, Allah Hakim, Alim, Basir, Rahman, Rahim, Mutakabbir, apalah, mereka mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu betul, itu nama Allah, tapi nggak ada maknanya. Maknanya apa? Ya Allah maknanya. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahman, apa artinya? Allah. Nama Allah itu Karim. Basir, apa maknanya? Ya Allah itu sudah. Jadi maknanya adalah Allah. Jadi mereka menetapkan asma tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah Azza. Semua sifat-sifat Allah mereka nafikan.
Jadi asma mereka tetapkan, kalau Jahmiyah asma dan sifat mereka tiadakan, kalau Mu'tazilah ini menetapkan asma Allah tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mereka ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menetapkan asma Allah. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari, dia pernah belajar sama gurunya, yaitu suami ibunya, Abu Ali Al-Jubba'i. Disitulah Abu Ali Al-Jubba'i ini Mu'tazilah. Jadi dari kelompok yang B tadi. Bapak sambungnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah tokoh Mu'tazilah. Yang mana tokoh Mu'tazilah itu mereka menetapkan asma Allah tabaraka wa ta'ala tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah. Kalau Asy'ari, maka mereka bisa disebut lebih bagus lagi. Dari sisi apa? Mereka menetapkan asma Allah dengan maknanya. Yang kedua, mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan menafikan sebagian lain. Padahal seharusnya kita beriman dengan semua yang Allah turunkan. Baik, apa alasan mereka? Kemudian mereka melakukan itu, menafikan nama Allah atau menafikan sifat Allah Azza. Mereka punya alasan. Coba kita baca alasan mereka. Syubhat mazhab Mu'attilah adalah karena mereka mengira bahwa penetapan dalam sifat-sifat ini menimbulkan adanya tasybih, penyerupaan Allah dengan lainnya. Oleh karena itu, sifat-sifat ini juga terdapat pada makhluk, maka penetapannya untuk Allah pun menimbulkan penyerupaannya dengan makhluk. Karena itu, menurut mereka, harus dinafikan atau ditakwilkan sebagai penyucian bagi Allah. Sikap mereka terhadap nas-nas yang merupakan asma dan sifatnya adalah Barakallahu fikum. Nah, apa sebenarnya yang mendorong mereka menafikan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah? Maka disebutkan di sini, mereka sebenarnya ingin menyucikan Allah Azza wa Jalla. Karena dalam bayangan mereka, kalau mereka menetapkan nama bagi Allah, sifat bagi Allah, itu ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya para ulama menyebutkan cara berdialog dengan orang Asy'ariyah yang mazhabnya Asy'ari. Asy'ari menetapkan sebagian sifat. Mu'tazilah enggak semuanya. Mereka tidak menetapkan sama sekali. Baik. Seharusnya mereka dipertemukan. Loh, kenapa engkau menetapkan sebagian sifat? Sebagian mereka nafikan. Karena mereka berpendapat kalau mereka menafikan semuanya akan berbahaya. Padahal di situ ada unsur pengagungan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya dikatakan kepada mereka, sebagaimana kalian menetapkan sebagian sifat, maka tetapkan semuanya. Kalau dikatakan enggak, kita takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lalu terus kalian tetapkan ini, ini kita tetapkan tanpa keyakinan menyerupai makhluknya. Artinya Allah punya sifat itu. Allah itu qadir, Allah itu hayy, Allah itu alim, Allah itu berilmu. Makhluk juga berilmu. Allah sebutkan alim tentang makhluknya. Tetapi nggak sama, keilmuan Allah berbeda dengan keilmuan makhluknya. Sebagaimana kau mengatakan itu, katakan itu pula dalam semua sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka beranggapan bahwasanya yang mereka lakukan adalah dalam rangka menyucikan Allah Azza wa Jalla. Terus kalau dikatakan kepada mereka, kenapa sih kok para sahabat tidak melakukan ini dan tidak membicarakan hal itu? Karena secara fitrah para sahabat bisa memahami gitu, tanpa harus ditakwil, dipalingkan. Sedangkan mereka berpikir, loh kalau kita tetapkan ini berbahaya, sehingga mereka nafikan, atau mereka tetapkan sebagian, mereka nafikan sebagian. Jadi seharusnya seorang muslim beriman dengan semua yang Allah turunkan. Semua Allah yang ceritakan tentang sifat Allah dalam Al-Quran, atau Nabi SAW menjelaskannya dalam sabdanya SAW, itu ingat,
Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa huwa samiul basir. Dan dia Allah Azza wa Jal maha mendengar dan maha melihat. Nah, barakallahu fiik. Lanjutkan. Sikap mereka. Sikap mereka terhadap nas-nas yang merupakan asma dan sifatnya adalah A. Metode takwil, yaitu menakwilkan nas-nas dari lahirnya, seperti menakwilkan wajah dengan nikmat dan istiwa dengan penguasaan. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana gitu ketika mereka menghadapi sebuah nas firman Allah atau sabda Nabi SAW yang menetapkan nama bagi Allah atau sifat bagi Allah. Nggak mungkin mereka menolak kalau itu Al-Quranul Karim. Maka yang mereka lakukan pertama adalah menakwilkan. Takwil itu memalingkan dari makna zahir ke makna yang tersembunyi atau ke makna yang lain dari makna yang zahir. Mereka akan mentakwilkan. Maka ketika bicara wajah, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, maknanya nikmat. Ini takwil mereka. Apa landasannya? Akal. Karena kalau mereka menetapkannya itu bertentangan dengan akal. Sebagian mereka beranggapan akal itulah imamnya, hadis dan ayat ini bermakmum gitu. Kalau ada ayat yang bertentangan dengan akal, maka ayatnya itu ditakwilkan. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, maka boleh jadi hadisnya itu dhaif. Jadi akhirnya mereka menakwilkan, tadi disebutkan wajah dengan nikmat, istiwa dengan penguasaan. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu Maha Pengasih yang istiwa, yang berada tinggi di atas arsy-Nya. Itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka mentakwilkan? Enggak, maknanya bukan istiwa. Allah berada di atas tinggi bukan, tapi maknanya istilah, menguasai. Jadi karena mereka takut kalau menetapkan ayat ini nanti berdampak kepada keimanan mereka, mereka tidak menyucikan Allah Azza wa Jalla, akhirnya dalam pandangan mereka, mereka harus takwil, harus palingkan dari makna aslinya ke makna yang lainnya. Baik, ini metode yang pertama mereka lakukan, yaitu takwil. Yang kedua, B. Poin B, metode tafwid atau menyerahkan, yaitu menyerahkan makna nas-nas tersebut kepada Allah. Mereka mengatakan Allah lebih mengetahui maksudnya dengan meyakini bahwa itu tidak seperti makna lahirnya atau menafikan bahwa ia menunjukkan sifat tertentu. Barakallahu fikum. Inilah yang dianggap oleh sebagian khalaf. Mereka mengatakan bahwasanya tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Mereka berpendapat bahwa metode para salafus saleh dalam memahami agama itu lebih selamat. Karena dalam pandangan mereka salafus saleh itu mentafwid, menyerahkan maknanya Allah, hanya Allah yang tahu sudah maknanya. Padahal tidak. Jadi tuduhan mereka bahwa salafus saleh itu tafwid itu nggak benar. Mereka faham dengan maknanya. Mereka orang Arab memang. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ini sebuah pemahaman yang tidak tepat ketika menuduh para salafus soleh, para sahabat itu mentafwid, menyerahkan maknanya hanya Allah yang tahu. Artinya mereka nggak paham. Mereka yang pahami bahwasanya tidak sesuai dengan makna zahirnya. Lalu tadi yang sampaikan muncul pemikiran bahwasanya tariqatul khalaf a'lamu ahkam. Cara para khalaf itu lebih mengandung ilmu dan lebih bijak. Karena mereka mentakwil ketika dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Kata mereka enggak, maknanya itu Allah berkuasa, Allah menguasai. Kalau bicara Allah menguasai, semua dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dua metode yang digunakan oleh orang-orang dalam menafikan nama Allah dan sifatnya. Yang satu menggunakan metode takwil, yang kedua menggunakan metode tafwid. Udah serahkan maknanya sama Allah Azza wa Jalla. Yang jelas bukan zahirnya yang diinginkan. Dan ingat, ini bukan
cara para salafus saleh memahami agama. Tapi bagaimana sekarang membantah mereka? Karena mereka akan mengatakan, enggak, engkau kalau menetapkan Allah itu memiliki wajah, engkau akhirnya masuk dalam kelompok mujassimah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Ketika menetapkan bagi Allah wajah, tapi yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Enggak sama dengan makhluk itu. Makhluk ini penuh dengan kelemahan. Di mana disamakan sama Allah Azza wa Jalla? Makhluk mendengar. Ana mendengar sampai mana? Ana enggak dengar yang ada di balik tembok ini. Ana enggak dengar. Yang terjadi di Jakarta, Ana juga enggak dengar. Sedangkan Allah Azza wa Jalla wasi'a sam'uhu kulla syai'. Pendengaran Allah itu mencakup segala sesuatu Allah dengar. Baik, manusia dikatakan alim. Allah dikatakan alim juga. Apakah sama ilmunya? Enggak sama. Apakah kalau kita mengatakan Allah itu maha berilmu, manusia itu berilmu, lalu kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Karena secara hakikat, secara keagungan tentunya berbeda. Bahkan ilmu yang dimiliki manusia adalah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang bagaimana membantah mereka? Karena kadangkala ya pemahaman ini adalah pemahaman yang tersebar. Tadi Anda sebutkan kalau kita baca Quran terjemahan di surat Shad ya, ayat 65 atau 66 tadi, biasanya mereka akan menerjemahkan kedua tangan Allah dengan kekuasaan. Kalau bicara kekuasaan ya semua dengan kekuasaan Allah, tapi di situ disebutkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Baik, tafadhal. Bantahan terhadap mereka. 1. Allah dalam Al-Quran menafikan penyerupaan dirinya dengan makhluk. Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Lanjut. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Surat Maryam ayat 65. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Di surat Al-Ikhlas ini yang kita baca, hampir tiap hari kita membacanya. Bukan hampir ya, bahkan memang sehari berulang kali. Kita baca di waktu pagi dan petang 3, 6 kali. Kita baca setiap selesai sholat 1 kali. Kita baca sebelum tidur. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sesuatu pun yang setara sama Allah. Dalam segalanya enggak ada. Dan di surat Asy-Syura tadi disebutkan, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia, enggak ada. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwa tatkala kita menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang Allah sebutkan, kita harus meyakini enggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Siapa yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka ia belum beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Akan tetapi, ia menyembah berhala yang dibentuk oleh khayalannya. Ia termasuk penyembah berhala. Ia juga menyerupai kaum Nasrani yang menyembah Isa bin Maryam. Nah, lanjut. Nu'aim bin Hammad, guru Al-Bukhari mengatakan, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Siapa yang menafikan apa yang disifatkan Allah bagi dirinya atau apa yang disifatkan Rasulullah SAW bagi Allah, sungguh dia telah kafir. Tidak ada penyerupaan dalam apa yang disifatkan Allah bagi dirinya atau disifatkan Rasulullah SAW baginya. Ini merupakan bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Allah jelaskan bahwasanya tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Lalu kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada kelompok-kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya.
Ketika dia menyebutkan Allah punya tangan, ya sudah sama kayak makhluknya. Padahal Allah sebutkan di ayatnya. Makanya kadang-kadang sebagian kita ketika belajar agama itu sepotong-sepotong. Atau dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga sulit hidayah akan sampai kepada dia. Maka tatkala belajar, berlepaslah dari semua kefanatikan. Kecuali fanatik kepada firman Allah dan sabda Nabi SAW. Maka di sini disebutkan bahwasanya yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka nih orang nggak benar gitu. Menyimpang dia. Bahkan disebutkan di sini termasuk penyembah berhala. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya dalam benak mereka. Enggak. Allah enggak ada yang menyerupainya. Tadi kita membaca bagaimana ucapan Nu'aim bin Hammad, guru Al-Imam Bukhari. Artinya di masa itu sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang satu mentakwilkan, yang satu menafikan. Enggak ada. Dan kedua kelompok ini ia terbantahkan dengan turunnya Al-Quranul Karim dan dengan banyaknya hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya Allah tidak menyerupai sesuatu pun, tapi Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah. Baik, yang kedua. Yang kedua, sifat-sifat ini datang dan ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir. Sedangkan kita diperintahkan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Surat Al-A'raf ayat 3. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah." Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaul mahdiyyin rasyidin sesudahku. Berpeganglah kepadanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Barakallahu fikum. Jadi sekarang cara kita menghadapi kelompok tadi yang menafikan atau mentakwilkan, kita sampaikan kepada mereka. Ini ditetapkan. Ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Kita nggak bikin-bikin. Karena sebagian orang beranggapan bahwasanya Ahlus Sunnatul Jamaah dari kalangan pengikut salaf ini dikatakan mereka menyimpang dari jalan yang telah digariskan. Kita mengikuti yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan akan banyak perselisihan. Apa yang perlu dilakukan? Tatkala kita melihat banyak perselisihan, apakah kita mendiamkannya? Enggak. Kita mencari sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi memahami ayat-ayat ini? Dari situlah kita memahami. Oh, ini katanya fulan. Bukan sekarang. Ketika terjadi pertikaian, perselisihan, yang dicari sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal. Dengan nama Allah Azza wa Jal. Nggak ada para sahabat yang bertanya tentang bagaimana. Atau Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat. Kenapa? Karena sudah jelas. Secara bahasa Arab. Makanya terjadinya penyimpangan itu salah satu sebabnya karena nggak ngerti bahasa Arab. Munculnya orang-orang yang masuk Islam yang bukan dari kalangan bangsa Arab. Sehingga mereka nggak belajar bahasa Arab dengan benar. Lalu mereka akan terjebak dalam tadi takwil atau penafian sifat dengan keyakinan kita sedang menyucikan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga. Sesungguhnya yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan tidak patut menjadi Tuhan. Oleh karena itu Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a."
Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Surat Maryam ayat 42. Nah, lanjutkan. Allah berfirman ketika membantah orang-orang yang menyembah anak sapi. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Surat Al-A'raf ayat 148. Di sini jemaah, yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan itu nggak pantut jadi Tuhan gitu. Karena tadi Jahamiyah menafikan nama Allah, menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Mu'tazilah mengatakan nama-nama Allah iya ada tapi tanpa makna. Menetapkan nama Allah tanpa makna. Jadi ya udah dibaca aja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Hakim. Tanpa makna. Gimana sekarang? Engkau, ini sifat kemuliaan gitu loh. Ya Sami. Engkau membaca Ya Sami, Allah Maha mendengar. Enggak. Tapi mereka tidak mau menetapkan Allah itu mendengar. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Maka disebutkan di sini. Yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan itu nggak patut jadi Tuhan gitu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir. Gimana engkau menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat? Artinya sembahlah yang maha melihat, yang maha mendengar. Bagaimana ketika kaumnya Nabi Musa menyembah lembu ya, anak sapi itu. Anak sapi disembah sama mereka. Maka dikatakan kepada mereka, alam yara annahu la yukallimum. Gimana mereka bisa menyembah anaknya sapi yang nggak bisa ngomong gitu. Ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan Allah berbicara. Al-Quran ini kalamullah. Ini kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala ahlus sunnah menetapkan ini, memang itu sifat kemuliaan. Sifat kesempurnaan. Yang dinafikan dari Allah itu adalah sifat-sifat yang mengandung unsur penetapan kekurangan bagi Allah. Itu dinafikan. Kalau itu sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, ditetapkan bagi Allah dengan keyakinan sekali lagi tidak serupa dengan makhluknya. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keempat. Yang keempat, sesungguhnya kaum salaf dari sahabat tabi'in dan ulama pada masa-masa yang dimuliakan, semuanya menetapkan sifat-sifat ini dan mereka tidak berselisih sedikit pun di dalamnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia banyak berselisih pendapat dalam banyak hal tentang hukum, tetapi mereka tidak berselisih dalam memahami ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadisnya, sekalipun itu hanya sekali. Bahkan para sahabat dan tabi'in telah bersepakat untuk iqrar, atau menetapkannya dan imror atau membiarkan apa adanya disertai dengan pemahaman makna-makna lafalnya bahwa hal tersebut telah dijelaskan dengan tuntas dan bahwa menjelaskannya adalah hal yang amat penting karena ia termasuk penyempurnaan bagi perwujudan dua kalimat syahadat dan penetapannya merupakan konsekuensi tauhid. Maka Allah dan Rasul-Nya menjelaskan dengan jelas dan gamblang tanpa kesamaran dan keraguan yang bisa menimpa ahlul ilmi. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sedangkan penetapan sifat adalah termasuk hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nggak ada. Tadi udah disebutkan bahwasanya nggak ada perselisihan di antara para sahabat, para tabi'in. Jadi nggak ada juga pertanyaan dari para sahabat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallah, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Karena kita akan mendapati kelompok mengatakan, loh gimana Allah berbicara? Allah berbicara. Jangan katakan bagaimana Allah berbicara. Kita nggak tahu kalau yang seperti itu. Tapi yang dijelaskan, Nabi Musa mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Mendengar. Dan kita tetapkan tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi sejatinya jamaah, ketika kita kembali kepada para sahabat Nabi, bagaimana mereka memahami para tabi'in, selesai.
Tapi munculnya pemikiran-pemikiran ini di antara sebabnya tadi. Mereka tidak paham bahasa Arab, sehingga mereka berusaha untuk menerjemahkannya dalam terjemahan yang mereka fahami. Lalu mereka akan berpikir, loh kalau kita tetapkan Allah itu berada di atas arasnya, berarti Allah butuh sama arasy. Enggak, Allah nggak butuh sama arasy. Nggak butuh sama alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menetapkan buat dirinya hal itu. Jadi udah nggak ada keraguan lagi. Cara kita memahami Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sesuai dengan yang difahami para sahabat. Nggak ada mereka mentakwilkan. Baik, kita akan lihat yang kelima. Nah. Yang kelima, seandainya zohir nas-nas tentang sifat-sifat itu bukan yang dimaksud dan dia wajib ditakwilkan dari makna zohir pada makna lain atau ditafwid atau penyerahan makna kepada Allah, tentu Allah dan Rasul-Nya telah berbicara kepada kita dengan kitab dan ucapan yang kita tidak paham maknanya. Dan tentu nas ini bersifat teka-teki atau kode-kode atau sandi yang tidak bisa kita pahami. Ini adalah mustahil bagi Allah. Allah Maha Suci dari yang demikian. Karena kalam Allah dan kalam Rasul-Nya adalah ucapan yang sangat jelas, gamblang, dan berisi petunjuk. Na'am, barakallahu fiik. Mereka yang mentakwil atau mentafwid, mereka beranggapan bahwasanya zahir dari ayat-ayat ini tidak dimaksudkan. Makanya sebagian mereka mengatakan yang membaca Al-Quran dan mengikuti zahirnya itu bisa kafir, kata mereka. Subhanallah. Terus kalau bukan zahirnya yang dimaksudkan, bagaimana umat memahaminya? Bukankah Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang gamblang sekali. Makanya sesuatu yang mudah dan gamblang itu oleh generasi setelah generasi yang terbaik dianggap rumit. Maka tadi dianggap teka-teki. Engkau nggak bisa memahami Al-Quran Karim. Rasul SAW membacakan Al-Quran ini kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada mereka yang faham bahasa Arab. Dibacakan kepada mereka. Dan sekali lagi tadi, tidak ada di antara mereka yang menakwilkan. Maka tugas kita adalah, ya sudah diterima seperti itu, dengan keyakinan tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini yang keenam, yang menafikan sifat berarti menafikan wujud Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada zat tanpa sifat. Dan setiap yang wujud pasti mempunyai sifat. Iya, ini bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah yang mereka menafikan sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, kesamaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya dalam bahasa. Tadi manusia mendengar, Allah Azza wa Jalla mendengar. Kesamaan nama-nama ini atau sifat-sifat ini tidak mengharuskan kesamaan atau penyerupaan dalam hakikat atau kaifiatnya. Ya enggak lah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta langit dan bumi ini. Tentunya ketika kita bicara Allah mendengar dan makhluk mendengar, Allah hidup, makhluk juga hidup. Allah itu hayyun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy. Sifat Allah itu hayat. Namanya Allah itu hayy. Apakah sama dengan makhluknya? Tentunya enggak lah. Jadi kesamaan nama itu tidak secara otomatis kita menyamakan Allah secara hakikat dan kaifiatnya, enggak. Kemudian yang kedelapan, sebagaimana Allah mempunyai zat yang tidak diserupai oleh zat makhluk, maka dia punya sifat yang tidak diserupai oleh sifat makhluknya. Allah ada, manusia ada. Tapi keberadaan manusia beda dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana zat manusia berbeda dengan zat Allah, begitu pula sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-9 mungkin bisa dibaca. Poin 9, ungkapan dalam sebagian sifat sebagaimana ungkapan dalam sebagian yang lain dari sisi penetapan, penafian, dari penyerupaan, dan ketidaktahuan dalam tata cara. Ini adalah bantahan terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah yang membedakan antara hal-hal yang diserupakan.
Baik, mereka menetapkan 20 sifat saja. Karena secara akal. Jadi mereka menetapkannya karena akal mengharuskan Tuhan seperti itu. Ini bicara akal. Seharusnya ketika mereka mengatakan Allah itu mendengar. Ya, di antara sifat yang mereka tetapkan Allah maha mendengar. Baik. Kalau Allah maha mendengar, makhluk juga mendengar. Apa kata mereka? Oh ya nggak sama lah. Nggak sama. Oh, kalau seperti itu, tetapkan semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan sifatnya dan katakan tidak sama dengan makhluknya. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sifat istiwa. Allah itu berada tinggi di atas arsy yang sana. Para kaum Asy'ariyah menolak, enggak bisa. Enggak mungkin makna istawa itu tinggi dan di atas sana. Akhirnya mereka mentakwilkan maknanya menjadi istaula, menguasai. Karena mereka takut menyerupakan Allah Azza wa Jalla. Loh, kalau engkau takut menyerupakan Allah, kenapa engkau katakan Allah maha mendengar? Loh, iya kan gak sama dengan makhluknya. Katakan itu pula berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Kalau dikatakan Allah menetapkan buat dirinya bahwa menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya tapi tidak sama dengan makhluknya. Nggak sama. Bagaimana nggak boleh kita tanya tentang bagaimana? Karena memang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi kaum Asy'ariyah ini mereka menetapkan sebagian sifat, menafikan sebagian lainnya. Sedangkan yang Jahmiyah mereka menafikan sifat dan nama-nama Allah. Sedangkan Mu'tazilah mereka menetapkan menetapkan nama-nama Allah tanpa makna dan menafikan sifat. Jadi sebenarnya mereka ini menafikan termasuk kaum Mu'attilah tadi yang menafikan, sedangkan Asy'ariyah atau Asy'ariyah mereka menetapkan sebagian, menafikan sebagian. Apa yang menjadi tolak ukur mereka? Akal. Karena secara akal nggak bisa diterima gitu loh. Disitulah kemudian mereka mentakwilkan. Baik, yang ke-10. Yang ke-10, sesungguhnya menetapkan sifat-sifat yang ada adalah kesempurnaan dan menafikannya adalah kekurangan. Sedangkan Allah Maha Suci dari sifat kekurangan. Maka wajiblah penetapan sifat-sifat itu. Ini adalah bantahan bagi semua Mu'attilah. Barakallahu fikum. Ketika kita menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya, bukankah ini bentuk kita mengagungkan Allah dengan sempurna? Tapi di sisi lain kita mengatakan nggak menyerupai makhluknya. Nggak menyerupai makhluknya. Jadi tatkala kita mengatakan Allah tadi istawa 'alal arsy, berada tinggi di atas arsy-nya, kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan ini bentuk kita menetapkan pengagungan bagi Allah Azza wa Jalla daripada kita menafikan enggak, Allah enggak kayak gitu. Momen dikatakan Allah tidak mendengar, berarti engkau menisbatkan kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak berbicara. Engkau menisbatkan kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah berkata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara sama Nabi Musa. Kekhawatiran menyamakan Allah dengan makhluknya, itu ada kekhawatiran mereka sehingga mereka menafikannya. Ini yang harus diganti dengan apa? Dengan keyakinan bahwasanya tidak menyerupai makhluk. Ingat, tetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan dengan keyakinan tidak menyerupai makhluk. Nggak ada yang menyerupai Allah SWT. Baik, yang ke-11. Yang ke-11, sesungguhnya dengan nama-nama dan sifat-sifat ini, para hamba dapat mengetahui Tuhannya dan mereka memohon kepadanya dengan nama-nama itu. Mereka takut kepadanya dengan nama-nama itu. Mereka takut kepadanya dan mengharap darinya sesuai dengan kandungan nama-nama itu. Jika dinafikan dari Allah, maka hilanglah makna-makna yang agung itu. Barakallahu fikum. Gimana nih Jahmiyah mengatakan enggak, Allah enggak punya nama-nama. Menafikan nama-nama dari Allah. Sedangkan Mu'tazilah, bagaimana mereka berdoa mengatakan ya Ghafur. Ketika membaca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mereka membaca Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Tapi mereka mengatakan enggak, kita tidak meyakini maknanya. Taib. Kemudian tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Enggak, kita enggak boleh menetapkan cinta bagi Allah. Nanti menyamakan dengan makhluknya.
Jadi mereka doa kering, hambar doa mereka. Kita tuh dengan nama-nama Allah tahu kenal sama Allah. Dengan sifat-sifat Allah kita kenal sama Allah Azza wa Jalla. Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa nih, contoh nih. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni. Maafkan aku. Barakallahu fiik. Baik, yang terakhir. Poin 12, sesungguhnya memalingkan firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari makna zahir pada makna yang menyelisihinya adalah mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Hal ini tidak boleh. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. Barakallahu fikum. Nah, di ayat terakhir ini di potongan ayat terakhir ini Allah katakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu tentang Allah kecuali Allah memberitahu kita tentang sifatnya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah mengatakan itu. Dialah yang maha pengasih berada di atas arsy-Nya. Lalu kita katakan enggak. Maknanya bukan Allah berada di atas arsy-Nya. Maknanya apa? Maknanya Allah menguasai. Loh, dari mana engkau mengatakan itu? Bukankah Allah di 7 tempat dalam Al-Quran semuanya menggunakan kalimat istawa yang artinya tinggi, berada di atas sana. Lalu engkau rubah semuanya dengan enggak, maknanya enggak itu. Maknanya istaulah, menguasai. Dari mana? Dari pemikiran yang ada, kalau kita tetapkan Allah berada di atas sana, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Enggak. Engkau yakini Allah enggak sama dengan makhluknya. Oh, berarti Allah butuh sama tempat. Allah enggak butuh sama tempat. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh dengan alam semesta ini. Tapi Allah menyebutkan dirinya bahwa dia berada di atas arsy-Nya tinggi sana. Dan itu yang kita tetapkan. Kita tidak merubah-rubah. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi ketika ayat itu turun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadap apa yang diperselisihkan dan semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya dan semoga Allah menguatkan kita untuk terus berjuang menyampaikan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaan pertama, Ustaz nih. Naam. Ustaz, Ana baru mendapatkan anak laki-laki. Qadarullah, istri Ana lahiran dengan sesar, yang berharap lahir dengan normal, sesuai dana yang telah kami siapkan untuk lahiran dan untuk akikah. Karena lahir dengan sesar, akhirnya biayanya lebih besar, dan dana untuk akikah terpakai untuk biaya sesar. Sekarang usia anak kami sudah hampir 2 bulan. Yang kami mau tanyakan, apakah setelah 21 hari masih bisa untuk akikah? Kami ingin segera akikahkan. Qadarullah, rezeki kami terbatas. Kami khawatir jika tidak akikah, tidak mendapatkan syafaat dari Allah bagi orang tuanya kelak di akhirat. Mohon pencerahannya, Ustadz, dan doakan Allah lapangkan dan berkahi rezeki anak kami. Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Semoga dijadikan anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya ya. Kita lihat bagaimana perjuangan orang tua ya. Ketika kita berada di perut ibunda kita, terkadang kita harus merusak tubuh orang tua kita untuk keluar. Dan bagaimana lagi orang tua kita mengeluarkan biaya yang besar agar kita sehat, agar kita tumbuh besar menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kadang-kala kita lupa dengan perjuangan orang tua kita. Karena memang kita nggak pernah ingat dengan proses kelahiran. Dan tatkala kita berada di perut ibunda kita. Dan kembali kepada pertanyaan. Ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuannya. Kalau dikatakan tadi dia nggak mampu ya, uangnya habis, buat akikah juga nggak ada, ya jangan memberatkan diri. Gimana kalau nanti punya rizki? Kalau engkau punya rizki nantinya silahkan kau akikah. Karena sejatinya akikah ini menjadi sebuah syariat yang ditekankan sekali ya, ditekankan sekali karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqati. Setiap yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi kalau bicara tergadaikan dengan akikahnya sampai kapan? Ya sampai dibayar gitu. Kapan? Ya ketika engkau mampu. Ketika engkau nggak mampu, aman. Nggak perlu memaksakan diri karena Allah Azza wa Jalla tahu dengan kondisi hambanya. Jadi kalau setelah 2 bulan, bukan setelah 2 bulan, setelah setahun pun, kalau baru mampu ya, setelah setahun maka silahkan kau akikah. Setelah 2 tahun baru mampu, silahkan akikah. Karena kondisi tergadaikan ini menunjukkan bahwasanya ya sampai kapanpun dia tergadaikan. Setelah dibayar dengan akikah itu, gadai itu lepas. Ulama mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang ditekankannya. Walaupun jumhur ulama mengatakan nggak wajib ya. Tapi ditekankannya akikah. Sehingga kalau engkau mampu, bayar akikahmu. Kapan? Kapan engkau bisa. Tapi sekali lagi, jangan memberatkan diri. Sehingga harus berhutang umpamanya. Enggak lah. Ketika engkau punya, akikah. Walaupun terlambat, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita sedang bermalam di rumah kerabat non-muslim, lalu mereka saat itu mengadakan acara doa bersama, sedangkan kita berbeda ruangan dengan tempat mereka mengadakan doa bersama. Apakah berdosa bagi kita? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Rasulullah SAW berlepas diri dari seorang yang berada satu meja dengan orang-orang yang minum khamar. Ya, jadi kalau satu meja itu di situ ada khamar yang diputar, Rasul berlepas diri. Berarti kalau kita berada di tempat lain nggak ada masalah. Kita berada di tempat lain, apalagi tadi dikatakan umpamanya beda ruangan, mereka di situ mengadakan doa bersama. Dan kita berada di ruangan lain, insya Allah kita tidak termasuk membiarkan kemungkaran mereka atau turut dalam kemungkaran mereka. Ini hal yang penting buat kita ya, tatkala kita berada bersama orang-orang non-muslim, jangan sampai kita berada bersama mereka tatkala mereka mengadakan ritual tersebut. Kenapa? Takut azab Allah turun, kita pun termasuk. Maka yang dilakukan tadi sudah benar ketika dia berada di ruangan lain. Hanya saja ada hal lain yaitu mengingkari kemungkaran. Kalau kita bisa mengingkari dengan lisan, kita sampaikan dengan lisan. Kita nggak mampu, ya hati kita mengingkari. Jadi jangan sampai kita berada di ruangan lain, tapi hati kita menyetujuinya. Karena sama aja kita. Walaupun kita berada di ruangan lain, kalau hati kita menyetujuinya. Tetap hati kita harus mengingkari, karena yang dilakukan mereka adalah memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa dan dalam doa mereka menyekutukan Sang Pencipta. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana tata cara urutan dalam berdoa meminta permohonan kepada Allah? Apakah asma wa sifat Allah ini juga sebaiknya disebutkan dalam urutan lafaz doa-doa?
doa-doa kita. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau bicara adab dan etika berdoa, mungkin kita bisa contoh bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah. Di situ kita memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panggil Allah, kita sebut nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita puji Allah juga mengatakan Maliki Yaumiddin. Kemudian kita berikrar mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian meminta. Baru kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Minta supaya dikasih petunjuk. Begitu pula tatkala kita memohon di luar sholat kita. Kita puji Allah Azza wa Jalla. Panggil nama Allah. Dan sejatinya hampir semua doa itu kita panggil nama Allah. Contohnya Allahumma. Itu memanggil nama Allah. Rabbana. Itu di situ ada panggilan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya hampir semua doa ya, Rabbighfirli warhamni, selalu ada nama Allah yang kita panggil. Tapi nama-nama Allah kan banyak. Nama-nama Allah yang Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha, minta dengan nama itu. Jadi boleh jadi kita menyebut nama Allah itu di awal ketika kita memohon atau di akhir sebagai bentuk pujian dan tawasul dengan nama tersebut. Contohnya ketika kita minta maaf di malam Lailatul Qadar itu kita katakan apa? Allahumma innaka afuun. Innaka afuun. Kita sebut ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Atau doa yang diajarkan Nabi SAW di salat ya kepada Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi boleh di awal sudah kita baca, di akhir kita baca lagi nama Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta rezeki, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi innaka antar razzaq ya. Itu bisa seperti itu. Jadi nama Allah itu dipanggil di awal, di akhir kita sebut lagi nama Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah dan kita bertawasul dengan nama-nama itu agar Allah mengabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir Ustaz. Nah. Anallahu ilaikum ya Ustazna. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, apakah jika seseorang menolak dan menetapkan sebagian sifat ini termasuk kufur akbar, kufur asgor, dan bagaimana hukumnya jika sholat di belakang imam yang sudah jelas imam tersebut menolak beberapa sifat Allah Azza wa Jalla? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Bicara nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini, kita harus menetapkan sebagaimana Allah menetapkannya. Jadi kita tadi membacakan salah satu ucapan ulama bahwasanya barang siapa yang menafikan nama-nama Allah, dia kafir. Menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla juga seperti itu. Tapi boleh jadi orang itu menafikan nama-nama Allah karena ketidaktahuan. Dia mentakwilkan sifat-sifat Allah karena syubhat. Sehingga nggak bisa dihukumin kafir mereka. Jadi ada yang namanya hukum kafir secara mutlak ya. Seperti yang tadi ucapan ulama yang menafikan sifat-sifat Allah dikatakan kafir. Yang menyamakan Allah dengan makhluknya dikatakan kafir umpamanya. Seperti itu. Ini hukum mutlak. Tapi nggak bisa dilakukan kepada perorangan. Karena kalau sudah bicara hukum perorangan, fulan ini gimana? Apakah dia kafir? Ini bab yang sangat berbahaya sekali berkaitan dengan mengkafirkan seseorang ya, mengeluarkan dia dari Islam. Ini sesuatu yang sangat berat sekali sehingga hukum-hukum umum itu nggak bisa secara otomatis diponiskan kepada seseorang. Karena boleh jadi orang ini meyakini keyakinan itu tapi karena ketidaktahuan dia atau karena ada syubhat yang dia pelajari
tadi yang dikatakan. Ketika dia menafikan beberapa sifat Allah karena dia takut. Dia khawatir kalau dia menetapkan, dia akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka berkaitan dengan perorangan tadi, maka nggak bisa kita memvonis dia sebagai orang yang dikatakan kafir, tidak. Maka apa hukumnya sholat di belakang mereka yang mengatakan umpamanya sifat-sifat Allah, dia mengatakan Allah itu tidak beristiwa di atas arasnya, nggak apa-apa kita sholat di belakang mereka. Karena sejatinya mereka mentakwilkan nama-nama Allah itu, ya dalam pandangan mereka itulah yang benar gitu. Dan mereka tujuannya tadi mengagungkan Allah Azza wa Jal. Jadi nggak ada masalah kita sholat di belakang umpamanya seorang yang berpaham umpamanya Asy'ari, kita bermakmum kepada mereka, sholat kita sah dan orang itu muslim, bukan orang itu keluar dari Islam. Orang itu adalah muslim, dia adalah saudara kita, walaupun memang ada pemahaman yang tidak benar dari pemahaman mereka, ya ini diluruskan. Jadi insya Allah dengan seperti itu kita akan menjaga ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, tapi bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ada masalah-masalah yang memang perlu didiskusikan, perlu disampaikan, dan masalah ini bukan masalah ijtihadiyah sebenarnya, tapi masalah akidah yang seharusnya umat Islam itu satu kata, tapi sekali lagi ada sebagian mereka yang memang hidup tumbuh besar dalam lingkungan yang seperti itu sehingga mereka meyakini itu yang benar gitu. Nah, tugas kita di sini bukan berkaitan dengan memvonis mereka kafir, mereka keluar dari Islam, tidak, tapi bagaimana kita merangkul mereka, mendakwahkan bahwasanya inilah yang sebenarnya harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa Allah itu berada di atas arasnya. Karena sebenarnya jadi mereka ini saling boleh jadi dikatakan saling mengkafirkan. Mereka punya hukum umum juga. Mereka beranggapan kita yang mengatakan Allah di atas arasnya itu mujassimah. Kita yang mengatakan Allah itu punya kedua tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan dalam pandangan mereka kafir juga seperti itu. Jadi ini masalah yang memang perlu kita berhati-hati. Sekali lagi, yakinilah apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim, apa yang Nabi tetapkan dalam sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang difahami sama mereka, itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan menafikan apa yang dinafikan oleh mereka. Insya Allah itulah jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan kita perlu senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk kepada jalan yang benar dari permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.